Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. malam hari ini, saya Pangestu Budi Santoso akan melakukan kegiatan coaching bersama dengan Bapak Restu, di mana kegiatan pertama saya akan bertugas sebagai coach dan Pak Restu bertugas sebagai coachee. Untuk itu, kita mulai saja dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Restu dimulai. Selamat malam Pak. Selamat malam. Apakah Bapak mencari waktu untuk malam ini Pak? Mic-nya diketin lagi, kurang keras. Ya, silakan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Apakah Bapak untuk malam ini ada waktu Pak? Selamat malam. Insya Allah Bapak ada waktu. Ada apa ya, Restu? Bapak melihat kamu sepertinya agak murung, tidak bersemangat seperti biasa. Bagaimana? Apakah ada yang bisa Bapak bantu? Ya baik Pak, mohon maaf Pak. Restu jadinya mengganggu waktu Bapak ini waktu istirahat kerja. Tidak apa-apa. Silakan, Mangga. Ini Pak, Restu mau curhat tentang masalah Restu. Apakah Bapak bisa membantu saya Pak? Sebenarnya saya hanya ingin dengan senang hati, Pak Restu ya. Dengan senang hati saya mudah-mudahan bisa bantu Restu. Tapi kira-kira apa nih yang bisa dibantu oleh saya? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Masalahnya apanya, Restu? Coba ceritakan apa yang sedang Restu rasakan. Barangkali saya bisa bantu. Bapak, ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa, Pak? Lalu apa yang pengawas tegurkan kepada Bapak? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius, Pak. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana, Pak Restu? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya pada ketika saya supervisi di kelas. Proses mengajar bagaimana, Pak Restu? Apakah Bapak tidak bisa mengajar di kelas? Atau bagaimana kritik yang disampaikan oleh pengawas? Kalau boleh saya tahu. Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, Pak. Oh, jadi seperti itu permasalahannya. Kalau misalkan Pak Restu dalam proses mengajarnya tidak melakukan atau tidak menggunakan buku teks. Saya sejujurnya Pak menyampaikan kepada Bapak pengawas kalau selama ini saya mengajar saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum 13 Pak ya. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung Pak. Jadi begitu masalahnya. Kalau begitu saya tanya dulu Pak ya, selama ini Bapak dalam proses mengajar seperti apa? Yang saya ceritakan tadi Pak ya, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan Pak. Mengapa tidak digunakan buku teks Pak? Menurut saya Pak ya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa-siswi juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum Pak. Sebenarnya sudah bagus sih, tapi coba dilihat bagaimana hasil mengajar dengan menggunakan
berbagai sumber tersebut. Apakah sudah memenuhi dari kebutuhan anak-anak yang memang karakternya berbeda-beda? Betul juga sih Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Pak Restu, bukti pentingnya penggunaan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas adalah seperti itu, supaya Pak Restu menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Setelah Pak Restu bercerita sekarang, bagaimana dengan perasaan Pak Restu? Terang ya Pak ya, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, saya menjadi resah dan di rumah kepikiran, terus akibatnya pekerjaan yang lain jadi agak terbengkalai Pak, gara-gara permasalahan. Lalu apa yang membuat Pak Restu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takutnya nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak. Jika saya dapat menyimpulkan, hal yang membuat Pak Restu tidak nyaman adalah supervisi itu karena tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingati Pak Restu, kemudian argumen Pak Restu adalah membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada Bapak sekolah. Seperti itu ya Pak Restu ya? Iya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Kalau menurut saya sih untuk masalah ini Pak Restu bisa merefleksikan diri, kemudian mempersiapkan diri, dan jika ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, saya pikir tidak menjadi masalah yang besar gitu ya sebenarnya. Sampaikan aja hal-hal yang positif yang memang sudah Pak Restu lakukan gitu. Mudah-mudahan ya tidak, Pak ya. Iya, mudah-mudahan. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa kira-kira rencana Bapak ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apa ada hal yang lain yang Pak Restu lakukan juga? Saya juga akan menemui Bapak Pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau kemudian terkait proses belajar. Kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada Bapak Pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana proses belajar Pak Restu selanjutnya? Ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut gitu Pak. Langkah yang Pak Restu ambil sudah tepat sekali ya. Saya setuju dengan ide Pak Restu. Syukurlah Pak ya. Sekarang Restu merasa lega karena jujur Restu takut mengambil langkah dalam perbaikan. Apalagi sudah berusaha dengan atasan kita agak khawatiran takutnya salah langkah seperti itu Pak. Syukurlah Pak Restu. Kalau Pak Restu sudah merasa lega, lalu dari rencana yang sudah Pak Restu lakukan, silakan dijalankan untuk melakukan komitmen perencanaan tersebut. Pak, itu juga masih dalam pikiran Pak ya. Mungkin saya akan coba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran. Mic-nya deket-deketin, Pak. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan gitu Pak. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi
tadi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya, Pak. Jadi kami bersama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali, Pak ya. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan gembira. Amin, Pak. Terima kasih banyak, Pak ya, untuk waktunya mendengarkan keluh kesah Restu. Sekarang Restu sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi teladan yang baik. Amin, amin, amin. Sama-sama Pak Restu ya. Ya, Pak. Ya, kebetulan saya ada janji dengan keluarga, Pak ya. Mereka mau ada janji, Pak. Iya Pak, silakan. Terima kasih Pak Restu. Pak ya. Iya, salam juga buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekaman kedua kali ini, kami tetap sedang melaksanakan kegiatan coaching, dan yang kedua ini, saya bertugas sebagai coach, kemudian Pak Restu bertugas sebagai coach. Dalam coaching kali ini diceritakan ada seorang siswa yang sedang galau, yang butuh coaching dari seorang guru. Baik, kita mulai saja dengan baca basmalah. Silakan Pak Restu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ton. Mohon maaf Bapak mengganggu waktu kamu. Begini, Tony. Bapak dengar Tony ditunjuk untuk mengikuti lomba lari kabupaten. Tetapi Bapak lihat Tony kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya? Iya Pak, saya memang ditunjuk untuk mengikuti lomba lari di kabupaten, tetapi saya merasa kurang percaya diri Pak. Oh, begitu. Tony masih belum percaya diri. Coba jelaskan mengapa Tony kurang percaya diri untuk mengikuti lomba lari tingkat kabupaten. Iya Pak, karena saya merasa kurang pantas untuk mewakili sekolah ini untuk mengikuti lomba di kabupaten. Dulu saya pernah ikut lomba Pak, tapi gagal. Kemudian saya tidak menang, jadi saya malu kalau misalkan saya harus gagal yang kedua kali. Ya. Sekarang Bapak paham bagaimana perasaan Tony saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba lari. Kami menunjuk Tony karena Tony mempunyai potensi bagus dalam olahraga. Dan menurut Tony, apa saja kemampuan Saya paling suka sepak bola, Pak. Saya juga suka main basket, saya juga suka main bola voli, dan saya juga suka sekali atletik. Saya dapat berlari dengan cepat, Pak. Nah, itu kan bagus. Kemampuan kamu dalam olahraga itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk mengikuti perlombaan ini bagaimana tuh? Rencana saya yang pertama adalah saya akan menemui Pak Asep sebagai guru PJOK saya untuk membantu saya dalam latihan lari. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih seminggu itu 3 kali supaya saya bisa lebih percaya diri. Kemudian saya juga akan berlatih di Stadion Ona Pak bersama Pak Asep dan teman-teman yang lain. Dengan mudah-mudahan saja Pak ya, dengan berlatih di Stadion Ona,
rasa percaya diri saya dan rasa trauma saya dalam kegagalan ikut berlomba bisa terhapus. Mudah-mudahan lomba lari tahun lalu yang saya kalah itu Pak ya, bisa terhapus trauma saya itu. Ternyata rencana kamu luar biasa dan Bapak yakin kamu mampu lebih baik dari pengalamannya. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba lari tingkat kabupaten, Ton? Insya Allah Pak, sekarang saya lebih percaya diri lagi untuk mengikuti lomba. Terima kasih ya Pak ya. Lanjut, lanjut Pak, lanjut. Yang sama-sama Tony. Dilanjut Pak Rencana ya Restu. Bapak ya Pak ya. Ya, dilanjut tuh percakapan. Bagus sekali ya Pak Eton ya. Ternyata rencana kamu luar biasa dan Bapak yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba lari tingkat kabupaten, Ton? Insya Allah Pak, saya sekarang lebih percaya diri lagi untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama, Tony. Semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk di lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini, Ton? Komitmen saya adalah untuk persiapan ini, saya akan berlatih secara sungguh-sungguh dengan Pak Asep dan teman-teman juga, dan saya akan berlatih di luar jam sekolah. Mudah-mudahan ini merupakan ikhtiar saya untuk dapat memenangkan perlombaan ini dan juga bisa membawa nama baik sekolah ini. Bapak sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa jadi juara mewakili kabupaten Demak. Terima kasih Pak. Saya mohon diri Pak ya. Terima kasih sudah mengganggu waktunya. Ya baik. Semangat, Tony. Assalamualaikum.